Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler episode 182. Oke lah, gak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchan dan juga rekan-rekannya sudah berhasil mengalahkan roh binatang tingkat ke-8. Hal ini membuatnya mendapatkan jantung roh itu guna memasuki taman makam suci, tempat para binatang ilahi menuju ke alam baka. Tak terasa Muchan dan juga yang lainnya sudah menempuh perjalanan sekitar 2 jam. Dan saat ini mereka tiba di puncak gunung dengan sebuah lembah yang gelap, menyimpan aura kematian yang begitu menakutkan. Bahkan aura yang ada mulai membentuk sebuah hujan berwarna hitam. Bahkan ada beberapa sosok dari roh binatang tingkat ke-8 yang jauh lebih kuat daripada yang Muchan lawan sebelumnya. Setelah melihat pada tempat sekeliling, Muchan yakin jika tempat ini merupakan tempat berkultivasi dari para binatang tingkat atas. Bahkan roh binatang yang Muchan lihat sebelumnya memiliki kemungkinan telah diserang oleh para makhluk yang ada di sini. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan, namun mereka juga memiliki naluri seperti mempertahankan wilayah kekuasaan kultivasinya. Tapi mereka bisa melihat dengan jelas jika roh-roh binatang ini hanya berada di tepi lembah tanpa berniat untuk masuk lebih jauh. Muchan yang melihat keanehan ini pada akhirnya memutuskan untuk mencoba melihat isi terdalam dari lembah menggunakan mata pemusnahan yang ada di dahinya. Ketika sudah menembus, Muchan melihat jika di bagian terdalam dari lembah itu ada sebuah rawa hitam yang begitu luas dengan energi kematian yang lebih besar. Bahkan di atas sebuah kayu yang sudah lapuk telah terduduk sesosok orang yang terlihat lebih kuat dari roh binatang tingkat ke-8. Meskipun tidak memiliki aura kematian, sosok orang itu tetap terlihat berbahaya dari yang pernah Muchan temui. Dirinya yakin jika sosok itu juga seorang roh binatang yang mungkin sudah memasuki tingkat ke-9. Namun hal yang membuatnya merasa aneh adalah roh itu tidak sedang berkultivasi, melainkan sedang berjaga. Ketika mengedarkan pandangan matanya, Muchan bisa melihat jika ada sebuah kolam jernih yang telah dipenuhi teratai hijau dengan energi spiritual yang terlihat begitu kuat. Merasakan energi yang ada, Muchan yakin jika harta yang ada pasti berasal dari langit dan bumi. Karena rasa penasaran yang semakin membuncah di dalam hati, Muchan pun mencoba melakukan penyelidikan dan juga menyelami dasar kolam menggunakan mata pemusnahan miliknya. Setelah berhasil melakukan penyelaman menggunakan mata pemusnahan itu, Muchan menemukan adanya teratai hijau seukuran telapak tangan dengan biji teratai putih berpola misterius yang terbentuk dari kekuatan langit dan bumi. Jika tidak salah, teratai ini adalah teratai hijau 9 putaran. Jika bisa memiliki teratai tersebut, maka seseorang akan mampu menembus alam tertinggi level bumi dengan cukup mudah. Setelah mengetahui semua rahasia yang ada di dalamnya, Muchan segera kembali dari kultivasinya, dan ketika membuka mata, raut wajah Muchan tertarik tak dapat dihindarkan darinya. Dia jelas menginginkan benda itu untuk mencapai tujuannya menjadi seorang ahli tertinggi tingkat bumi. Sekarang Muchan tidak heran kenapa ada begitu banyak roh binatang yang tertarik dengan tempat ini. Meskipun mereka telah musnah, jika bisa mendapatkan teratai itu, maka mereka akan bisa mendapatkan kehidupan yang baru. Tapi Muchan yakin untuk bisa mendapatkan teratai tersebut pasti akan menimbulkan sebuah kegaduhan. Tak butuh waktu yang lama, Muchan mulai berkata pada semua rekan-rekannya jika di lembah itu terdapat belasan roh tingkat ke-8 dan ada satu roh tingkat ke-9. Mendengarkan hal seperti ini jelas teman-temannya terkejut. Namun yang membuat mereka lebih tak percaya pada perkataan Muchan jika dirinya akan masuk ke dalam lembah. Dengan optimis, pemuda itu memutuskan untuk masuk sendirian tanpa bantuan siapapun. Dengan barisan roh yang terlalu kuat, akan begitu merepotkan jika harus membawa semua orang bersamanya. Lagi pula dia berpikir untuk menggunakan jantung binatang penelan petir untuk menjalankan misi ini. Hansan yang mendengarkan ucapan dari seorang Muchan jelas terkejut, dan dia yakin jika kehilangan benda itu maka Bai Ming pasti akan langsung mengambil sebuah tindakan pada Muchan. Melihat kekhawatiran dari seorang Hansan, Muchan meminta pada dia dan juga teman-teman yang lainnya untuk tetap tenang. Dirinya yakin jika hal yang akan dia lakukan kali ini akan lebih berguna untuk kedepannya.
Jiuyu yang telah melihat sebuah keyakinan besar pada seorang Muchen akhirnya memutuskan untuk mundur dan membiarkan Muchen melakukan hal ini sesuai dengan rencananya sendiri. Melihat hal itu, Muchen hanya bisa tersenyum dan berpesan pada rekan-rekannya agar menjaga wilayah ini dari jangkauan pihak lain. Dengan yakin, Muchen mulai masuk ke dalam lembah, tapi karena aura kematian begitu tinggi, dia pun memutuskan untuk mengaktifkan tubuh naga dan phoenix untuk melenyapkan aura kematian yang telah mendekat padanya. Pada sosok roh binatang, kali ini mereka telah menyadari adanya aura kehidupan yang datang, mulai membuka mata masing-masing. Melihat kehadiran seorang pemuda, mereka mulai melayangkan serangan gabungan yang semakin mendekati sosok itu. Muchen yang telah menemukan adegan seperti ini langsung memasang sikap waspada. Dirinya jelas tidak ingin terjebak selamanya di dalam lembah ini. Dengan gerakan pasti, dia mulai merubah segel di tangannya hingga simbol naga dan phoenix sejati mulai melingkar di tangan dari seorang Muchen. Tak butuh waktu yang lama, sepasang sayap phoenix mulai terbentang di punggungnya hingga memungkinkan Muchen untuk kabur ke dalam lembah. Berkat kecepatan dari sayap phoenix itu, dia berhasil melewati beberapa sosok roh binatang dengan mudah. Melihat hal ini, beberapa roh binatang mulai terlihat mengepung dari sisi depan dengan serangan yang sudah dilayangkan. Tapi karena roh binatang itu tidak memiliki sebuah kecerdasan, Muchen pun dengan mudah selalu menemukan celah untuk bisa melewati seluruh pengepungan ini. Dengan gerakan yang sangat cepat, Muchen akhirnya bisa lolos dan masuk pada bagian terdalam. Di sisi lain, roh tingkat ke-9 yang sebelumnya sudah dilihat oleh Muchen menggunakan mata pemusnahan mulai menyadari jika ada sosok yang telah mencoba menerobos ke tempat ini. Karena hal itulah, dengan cepat roh binatang itu terlihat meraung mengirimkan pukulan dari jarak jauh pada seorang Muchen. Melihat pukulan yang telah datang, Muchen jelas mengetahui jika pukulan itu mengandung aura kematian yang bisa menghancurkan semua yang menghalangi langkahnya. Dengan gerakan pasti, dia mulai membentuk sebuah segel yang menghadirkan sebuah gunung di depannya. Tak lama, pukulan yang telah dilayangkan oleh roh tingkat ke-9 mulai mengenai gunung yang telah dibentuk oleh Muchen dan membuat gunung itu pun hancur berkeping-keping. Dari kejauhan, roh binatang tingkat ke-9 itu sadar jika pemuda yang ada di depannya tampak terus menghindar. Melihat keadaan ini, dia tidak tertarik untuk meninggalkan area teratai hijau 9 putaran demi menghindari manipulasi. Muchen yang tahu jika roh tingkat ke-9 itu tak mau meninggalkan tempat tersebut, dia mulai mencoba untuk masuk ke dalam rawa hitam. Dan benar saja, ketika roh itu menyadari tindakan ini, dia mulai mengambil sebuah inisiatif untuk mengejar Muchen. Merasakan bahaya dari tekanan yang ada, Muchen pada akhirnya memilih untuk menghentikan kepakan sayap phoenixnya dan berbalik arah menuju ke tempat yang lain. Tak disangka, dari arah yang berbeda, sosok roh tingkat ke-8 yang mengejarnya juga sudah mulai tiba. Melihat pengepungan seperti ini, pada akhirnya Muchen memutuskan untuk segera mengeluarkan jantung berwarna perak miliknya. Roh binatang tingkat ke-9 yang merasakan adanya aura kehancuran dari jantung yang telah dibawa oleh Muchen mulai memutuskan untuk mundur. Namun siapa sangka, ketika dia mundur, para roh tingkat ke-8 yang lebih lemah mulai melayangkan sebuah serangan. Hal ini membuatnya harus bertabrakan dengan para makhluk itu hingga menyebabkan kekacauan yang cukup parah. Tak lama, roh tingkat ke-9 bisa mendengar suara gemuruh disertai ledakan cahaya perak dari jantung binatang penelan petir milik Muchen. Melihat cahaya yang terus menyebar membuat Muchen mulai merubah ekspresi wajahnya. Dia tak menyangka jika kekuatan benda itu akan sebegitu dahsyat seperti saat ini. Karena tak ingin terkena efeknya, Muchen pun memutuskan untuk mundur dengan cepat menggunakan kekuatan sayap phoenixnya. Meskipun sudah mundur cukup jauh, Muchen masih merasa begitu khawatir. Pada akhirnya dia mulai mengaktifkan pertahanan simbol naga dan phoenix ditambah dengan tubuh abadi matahari agung. Dan tepat saat kedua pertahanan ini telah mencapai puncaknya, sebuah suara ledakan yang begitu dahsyat mulai terdengar dari jantung binatang penelan petir.
Dari kejauhan Muchen bisa melihat jika tubuh roh binatang tingkat ke-8 yang terkena ledakan petir pertama kali mulai hancur berkeping-keping. Namun serangan pertama ini tak mampu mengirimkan roh tingkat ke-9 ke alam baka karena makhluk itu berhasil meledakkan aura kematian yang ada di dalam tubuhnya. Tak lama serangan kedua mulai melayang ke tubuh roh tingkat ke-9 dan serangan kali ini berhasil menghancurkan aura kematiannya serta menelan roh itu secepat mungkin. Muchen yang mengira jika dirinya tidak akan merasakan dampaknya ternyata salah total. Siapa yang menyangka jika serangan petir akan tetap mengarah pada pertahanan tubuh abadi matahari agung miliknya. Ledakan ini membuatnya harus terus mundur sambil memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Jiuyu dan juga yang lainnya mulai merasakan gelombang yang telah datang. Mereka tak menyangka jika kekuatan jantung binatang penelan petir akan sebegitu mengerikannya. Tak jauh dari tempat mereka berada, sosok Bai Ming sedang bersembunyi di balik sebuah gunung. Dia tak menyangka jika Muchen akan benar-benar memanfaatkan kekuatan jantung binatang penelan petir untuk mengirimkan roh binatang tingkat ke-8 menuju alam baka. Bai Ming yakin jika dirinya kembali bertemu dengan Muchen, maka dia akan bisa dengan mudah mengalahkan pemuda itu. Karena ingin segera berjumpa dengan Muchen, Bai Ming dan juga para anggota yang lainnya pun memutuskan untuk segera mengirimkan roh binatang tingkat ke-8 ke alam baka terlebih dahulu. Kita kembali pada kedalaman lembah yang nampak hancur lebur karena ledakan dari jantung binatang penelan petir. Di tengah lembah sosok Muchen mulai terlihat begitu berantakan dengan sudut mulut yang masih menyisakan cairan merah. Setelah memastikan keadaannya baik-baik saja, Muchen memutuskan untuk pergi mendekati tempat dari teratai hijau 9 putaran berada. Dia tak ingin kekuatan jantung binatang penelan petir merusak benda tersebut. Setelah semakin dekat, Muchen masih melihat jika air dari danau masih tetap berwarna jernih dengan teratai yang bergoyang di kedalaman. Ketika Muchen melihat jika teratai hijau itu masih terlihat aman, dia pun bisa bernafas lega. Karena tak ingin mengulur banyak waktu yang ada, dia memutuskan untuk segera mengambil benda itu sebelum ada klan lain yang datang merebutnya. Dengan bantuan sedikit energi spiritualnya, teratai hijau tersebut dan juga sebuah lumpur mulai melayang di depan tubuh dari seorang Muchen. Lumpur yang mengenai tangannya mulai memperlihatkan sebuah reaksi yang membantu tubuh dari seorang Muchen pulih dari luka yang ada. Ketika lumpur yang ada di teratai tersebut mulai hilang, Muchen pun bisa melihat dengan jelas simbol misterius yang tergambar pada permukaan biji teratai. Setelah menyimpan teratai itu, Muchen memutuskan untuk menghancurkan energi yang ada di sekitarnya. Dia tak ingin ada orang yang tahu jika tempat ini pernah tumbuh teratai hijau 9 putaran. Dengan gerakan cepat, Muchen mulai pergi untuk bergabung dengan Jiuyu dan juga Han San serta yang lainnya. Dan benar saja, setelah kepergian Muchen, banyak sosok yang pergi menuju lembah itu. Namun mereka hanya bisa menelan ludah kecewa karena tidak bisa menemukan apapun di area tersebut. Mereka yakin jika sebelumnya mereka sampai akan ada harta karun yang begitu hebat hingga menghasilkan ledakan dahsyat yang terasa sampai jarak ribuan kilometer. Di sisi lain, Jiuyu yang melihat kemunculan dari seorang Muchen mulai tersenyum senang. Gadis cantik itu bersyukur karena Muchen bisa kembali tanpa luka sedikit pun. Melihat ekspresi yang dipancarkan dari seorang Muchen, Jiuyu yakin bahwa Muchen pasti sudah menemukan harta karun yang sangat berharga. Di tengah kegembiraan itu, Muchen mulai mengajak rekan-rekannya untuk mencari tempat beristirahat sebelum menuju ke wilayah Taman Makam Suci. Dan dia jelas ingin memanfaatkan waktu yang ada untuk melakukan terobosan tingkat ke-7. Dengan bantuan mata pemusnahan, mereka berhasil melewati area yang memiliki banyak roh binatang tingkat tinggi. Setelah berputar, akhirnya mereka menemukan sebuah goa dengan aura kematian yang cukup tipis. Muchen merasakan jika tempat ini bisa mereka gunakan untuk beristirahat sejenak. Di dalam goa itu, Muchen mulai mengeluarkan teratai yang sebelumnya
telah dia dapatkan. Melihat kekuatan yang ada, dia tak yakin jika sekarang kekuatannya mampu untuk memurnikan biji teratai berwarna putih ini. Karena tak ingin mengambil resiko, maka Muzhen memutuskan untuk menyerapnya terlebih dahulu agar biji teratai berwarna putih bisa aktif ketika melakukan terobosan di masa mendatang. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang ada, Muzhen pun segera mengalirkan energi spiritualnya pada teratai yang ada. Penggabungan energi ini pada akhirnya berhasil membuat ukuran dari teratai menjadi jauh lebih besar hingga Muzhen bisa duduk di atas bunga teratai ini. Karena semua sudah siap, Muzhen segera memulai kultivasinya dengan menelan biji teratai dalam sekali tegukan. Biji teratai itu ketika sudah ditelan, Muzhen bisa merasakan energi yang ada di dalamnya, dan dia yakin jika seluruh energi itu keluar, kemungkinan tubuhnya akan langsung meledak saat itu juga. Namun beruntungnya saat ini biji teratai hanya mengeluarkan sedikit kekuatan yang diyakini bisa membantu Muzhen dalam melakukan sebuah terobosan. Di luar goa dari kultivasi milik Muzhen, Qiuyu dan juga yang lainnya masih asik berjaga. Mereka yakin apabila Muzhen bisa melakukan terobosan menjadi makhluk tingkat ke-7, maka dia akan bisa menghadapi Bai Ming dengan sangat mudah. Bahkan Qiuyu yakin jika Muzhen itu akan memiliki masa depan yang jauh lebih gemilang di kemudian hari nanti. Setelah menunggu selama beberapa jam, dia mulai melihat adanya energi spiritual yang keluar dari kedalaman goa. Langkah pelan mulai terdengar seiring dengan kemunculan Muzhen. Jika dilihat, pemuda itu tampaknya telah berhasil melakukan sebuah terobosan. Bahkan energi yang dia bawa terasa lebih mengintimidasi pada energi teman-temannya. Di tengah tatapan mata keheranan seperti itu, Muzhen mulai merasakan peningkatan energi spiritual di dalam tubuhnya, dan dia jelas merasa begitu senang. Bahkan dengan peningkatan ini dia yakin apabila kedepannya dia harus melawan roh binatang tingkat ke-8, maka dia bisa menang dengan sangat mudah. Karena belum bisa menyerap biji teratai yang ada, Muzhen pun memutuskan untuk menekannya di dalam lautan agung agar tak ada orang yang mengetahui tentang biji teratai ini. Dengan cara seperti itulah Muzhen bisa memanggil biji teratai kapan saja ketika sudah siap. Bahkan biji teratai itu akan bermanfaat untuk memelihara energi yang ada di dalam lautan agung Muzhen. Dengan penuh rasa percaya diri yang sangat tinggi, Muzhen mengajak pada anggota lainnya untuk segera pergi menuju tempat musnahnya atau meninggalnya Phoenix kuno. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih setengah hari, mereka mulai memasuki sebuah dataran berwarna merah dengan aura jahat yang begitu kuat. Namun dari kejauhan mereka bisa melihat adanya sebuah tirai emas yang diyakini sebagai energi penghalang menuju taman makam suci 10.000 binatang. Muzhen yang seorang master formasi jelas mengetahui jika tirai yang ada juga terbentuk dari susunan formasi spiritual oleh seorang master formasi sejati. Setelah semakin dekat, mereka melihat adanya simbol-simbol misterius yang cukup banyak. Bahkan masing-masing dari simbol misterius itu memancarkan sebuah kekuatan yang cukup mengerikan. Merasakan penghalang yang begitu luar biasa kuatnya, tanpa ragu Muzhen langsung melemparkan jantung roh binatang tingkat ke-8. Di bawah cahaya emas, asap hitam mulai mengepul tinggi. Jantung yang awalnya berwarna hitam dan pekat secara perlahan mulai dimurnikan menjadi jantung binatang biasa. Bahkan jika dilihat lebih dekat, jantung itu seakan-akan mengandung kehidupan yang baru. Setelah menunggu selama beberapa menit, jantung yang telah menyatu dengan cahaya emas mulai memperlihatkan adanya celah untuk mereka masuk. Karena tak mungkin menyia-nyiakan kesempatan yang ada, mereka pun memutuskan untuk segera masuk ke dalamnya. Ketika sudah berhasil masuk, Muzhen dan juga yang lainnya mampu melihat jika daratan itu memiliki warna merah yang jauh lebih pekat. Bahkan Muzhen bisa mencium aroma amis dari tempat itu. Dia yakin jika warna merah pasti berasal dari cairan merah yang asli. Karena hal inilah mereka tak berani bertindak dengan cara gegabah. Jika dilihat dari jejak yang ada, tempat ini pada zaman kuno seharusnya telah menjadi medan pertempuran. Dengan sikap waspada, Muzhen mulai mengajak seluruh rekan-rekannya untuk melanjutkan perjalanan. Namun dia berpesan agar rekan-rekannya ini tidak menginjak tanah yang telah dipenuhi dengan cairan merah. Dengan kecepatan yang cukup pelan,
pelan-pelan mereka akhirnya bisa tiba di sebuah altar megah yang menjulang tinggi ke arah langit. Bahkan ada beberapa rantai biru yang tak diketahui jumlahnya sedang mengikat sesuatu. Mu Chen yakin jika benda yang mereka cari ada di tempat tersebut. Tak lama kemudian sebuah cahaya mulai terlihat dari kejauhan dan mereka yakin jika cahaya itu pasti berasal dari kedatangan klan yang lainnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya klan siapakah yang telah tiba di tempat Mu Chen ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.